Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setelah beberapa negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, Lebanon, dan Yaman menyatakan dukungannya untuk warga Palestina serta mengancam Israel karena tindakan semena-menanya terhadap warga sipil, kini Afghanistan dengan pasukan Talibannya dikabarkan akan ikut serta jika Israel tak menghentikan serangannya ke Palestina. Sebagai kelompok militan yang pasukannya beragama Islam, bukan hal yang tak mungkin jika mereka membantu Palestina. Namun, benarkah Taliban akan ikut serta membantu perjuangan para pejuang Palestina? Sahabat beriman, tonton video ini sampai selesai agar sahabat beriman mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa untuk sahabat beriman semua yang belum subscribe, like, komen, dan share video ini. Juga nyalakan loncengnya agar sahabat beriman mendapatkan informasi atau video terbaru dari channel Jaki dan Bara. Kabar bahwa Taliban akan ikut serta membantu Palestina jika Israel tidak menghentikan serangannya tersiar sejak Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian yang diketahui menelpon pihak Taliban dan melakukan pembicaraan rahasia. Pembicaraan melalui sambungan telepon itu semakin menjadi tanda tanya besar, sebab pada Mei 2023, Taliban dan Iran terlibat konflik kecil di perbatasan Afghanistan-Iran. Sehingga dari masing-masing pihak beberapa pasukannya mengalami luka-luka bahkan meninggal. Dilansir dari Press TV melaporkan bahwa dalam pembicaraan rahasia itu, Iran rela mengesampingkan konfliknya dan mengajak Afghanistan agar menghimbau semua negara muslim untuk bersatu membela rakyat Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Selama panggilan tersebut, Amir Abdullahian dan Menteri Luar Negeri Afghanistan yaitu Amir Khan Muttaqi saling menyampaikan keprihatinan mendalam atas setiap serangan yang dilanggar oleh tentara Zionis. Bahkan dalam pembicaraan itu, Amir Khan juga menyampaikan jika kelompok militan Taliban akan terus mencermati serta mengawasi kondisi yang sedang berlangsung di Palestina, sekaligus secara tegas mendukung Palestina dan akan siap memberi bantuan dari sektor militer, ucapnya. Kondisi bertambah buruk, terbukti beberapa waktu lalu dalam akun sosial media Taliban Public Relations Department pada 5 Oktober 2003 dengan mengunggah peta wilayah sebagai negara Arab. Taliban menggambar arah panah dari Afghanistan ke Palestina sebagai kode perjalanan mereka ke Palestina akan melewati Iran, Irak, dan Yordania. Sayangnya, dalam caption di postingan tersebut, pihak Taliban mengutarakan kekecewaan terhadap dua negara Arab lainnya dengan menulis tagar, Taliban telah mencapai kesepakatan yang memuaskan dengan tagar Iran. Namun Irak tak menanggapinya dan Yordania melarang kami melewati negara mereka. Negara-negara Arab menjadi tameng bagi tirani Israel. Mereka tak memperjuangkan kebebasan Palestina dan juga tidak membiarkan negara lain untuk berjuang, tulis Taliban dalam unggahannya. Tak ada yang tahu apa alasan Irak dan Yordania tidak memberi respon dan izin kepada Taliban, apalagi hubungan ketiga negara ini bisa dibilang tidak ada pertikaian. Namun, jika kita ingin melihat kemungkinan dari sisi positifnya, maka mungkin saja Taliban tak diberi izin oleh Yordania dan Irak disebabkan kedua negara tersebut menghindari konflik yang semakin besar dan korban yang semakin banyak. Apalagi di mata negara-negara barat, Taliban adalah pasukan militan yang citranya sangat. Mulai dari awal berdirinya kelompok Taliban sendiri, dibentuk sekitar tahun 1990-an di daerah pedesaan Kandahar, tepat setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Ironisnya, mundur Uni Soviet dari Afghanistan tak membuat negara Islam ini terlepas dari konflik. Alasannya karena pemimpin Afghanistan yang bernama Muhammad Najibullah masih seorang komunis. Ditambah lagi ada 3 faktor utama yang masing-masing memiliki ideologi dan identitas tersendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan karena saling memperebutkan kursi kekuasaan. Pada tahun 1996,
Ketika kekacauan tengah berlangsung, Molla Muhammad Omar datang membawa kelompok yang diberi nama Taliban untuk meruntuhkan rejim Najibullah yang saat itu dianggap sebagai pemimpin yang korup. Hebatnya, masih di tahun yang sama, tepatnya pada 27 September 1996, Taliban berhasil menduduki 90% wilayah Afghanistan dan menjadi kelompok yang berkuasa di negara itu. Sejak berkuasa, Taliban mendeklarasikan Islamic Emirates atau negara Islam yang tegas menerapkan huruf syariat seperti menghukum rakyatnya dengan cara dicambuk atau dirajam jika ketahuan berzina, kemudian memotong tangan jika ketahuan mencuri, bahkan untuk kaum perempuan, pekerjaan mereka dibatasi untuk pekerjaan domestik saja. Alhasil, aturan ini akhirnya menjadi satu di antara alasan negara Amerika Serikat membranding Taliban sebagai kelompok radikal atau terorisme. Parahnya, branding Taliban sebagai teroris oleh Amerika semakin lantang disebarkan ke seluruh dunia. Setelah Afghanistan dituduh sebagai dalang di balik serangan World Trade Center yang sampai saat ini dikenal dengan serangan 11 September 2001, sejak saat itu Amerika terus-menerus melakukan invasi kepada Afghanistan. Mereka bahkan sempat menggulingkan kekuasaan Taliban karena mendatangkan banyak pasukan dan perlengkapan perang untuk menghabisi kelompok tersebut. Tentu saja, Taliban yang pasukannya semakin hari semakin bertambah justru tak tinggal diam dan memberi perlawanan sekitar 20 tahun lamanya berjuang di tanah sendiri. Pada tahun 2021, akhirnya Taliban memulangkan atau berhasil mengusir Amerika Serikat dan kembali menguasai Afghanistan. Besarnya tekad kekuatan militer Taliban sampai-sampai mampu membuat Amerika menyerah, beradu senjata dengannya. Kelompok Taliban atau pemerintahan Afghanistan saat ini masih berada di atas angin dengan kekuatan yang lebih besar. Pasukan keamanan Afghanistan berjumlah lebih dari 300.000 orang. Jumlah itu sudah mencakup kepolisian Afghanistan, angkatan darat, serta udara. Akan tetapi, menurut data Pusat Pemberantasan Teroris Amerika Serikat, kekuatan militer Taliban sangat sulit untuk diukur, sebab ada perkiraan yang memperlihatkan bahwa kekuatan kelompok Taliban berjumlah 60.000 jiwa. Namun dengan tambahan misi dan pendukung lainnya, jumlah mereka bisa melebihi 200.000 orang. Saking sulitnya mengukur kekuatan kelompok Taliban, Dr. Mike Martin, mantan perwira tentara Inggris, memperingatkan dalam bukunya berjudul An Intimate War bahwa terlalu berbahaya mendefinisikan Taliban sebagai satu kelompok monolitik atau satu kelompok militer. Pasalnya, Taliban lebih mendekati sebuah koalisi longgar dari para pemegang waralaba independen dan kemungkinan besar bersifat sementara dalam menjalin kerjasama dengan kelompok militer lainnya. Untuk persenjataan dan alutsistasnya, Taliban lebih banyak mendapatkan dari rampasan perang atau perlengkapan perang yang ditinggalkan oleh rivalnya seperti Uni Soviet di Amerika Serikat. Bila dihitung-hitung, setidaknya mencapai sekitar 208 unit pesawat yang terdiri dari helikopter Black Hawk, helikopter Scott Atex, dan drone militer Snagels, pesawat serangga ringan hingga pesawat angkut militer. Hal itu belum termasuk senjata artileri yang jumlahnya mencapai 600.000 unit senjata infanteri seperti M16 dan M4, kemudian 80.000 kendaraan militer, dan yang lainnya. Dari beberapa ulasan, Taliban sudah sangat membuktikan bahwa kelompok militannya dapat menyusahkan rivalnya di medan perang. Apalagi jika benar-benar Taliban sampai membantu Hamas memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, itulah sahabat beriman semua informasi yang bisa disampaikan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.